Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah kita, Bapak Pendeta Nur Anggra itu akan membawa kita dalam doa pembukaan dan saya mengundang singers untuk maju ke depan. Selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, kita masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berbakti bersama-sama. Dan biarlah ini semua kita syukuri dan kita lakukan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mulai besok sudah PSBB dan kita terus jaga kesehatan. Kita ikuti protokol kesehatan, terus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan hindari berkerumun. Kita masih bisa beribadah karena PSBB mensyaratkan 50% dari kapasitas, jadi kita biasa saja, tapi terus tetap pakai masker, jaga jarak, jangan bergerombol, kemudian rajin-rajinlah cuci tangan. Kiranya kita terus terpelihara Tuhan dan kita terus sehat sehingga kita bisa memuji memuliakan Tuhan dan terus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Baik, kita akan mulai ibadah kita dan saya ajak saudara bangkit berdiri dan kita menghadap Tuhan. Dengan satu keyakinan yang pasti di hadapan Tuhan, kami mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi, langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah datang ke dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus saudara dan saya dari dosa-dosa menjadi orang-orang yang benar, menjadi milik Tuhan, menjadi umat kepunyaannya. Tuhan Allah yang datang di dalam Tuhan Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita, memberkati kita, dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus atas kita sekalian. Sehingga ibadah ini mempermuliakan Tuhan, dan lebih daripada itu memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa, kami alaskan dan kami persembahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan sembari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkat, untuk segala pertolongan yang Tuhan berikan, bahkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini untuk datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita masih di suasana memasuki tahun baru 2021.
Kita percaya bahwa ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, hidup kita akan aman di dalam Dia. Ketika kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, masa depan kita pasti ada di dalam Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, harapanku di dalam Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita.
kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami akan aman di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang menolong kami, sebab Tuhan yang menopang kami. Sebagai ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu membawa puji-pujian kami. Oleh karena itu tolonglah kami Tuhan, urapi kami, sehingga puji-pujian kami hanya untuk menyenangkan nama Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, ada sukacita? Kalau ada sukacita tolong lambaikan tangannya. Terima kasih. Kita masih dalam suasana memasuki tahun baru, tahun 2021. Jangan takut untuk melangkah karena ketika kita bersama-sama melangkah dengan Tuhan, hidup kita aman di dalam Tuhan. Amin. Denganmu Tuhan. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku.
dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mohon yang bertugas untuk menyiapkan diri. Sebelum persembahan diedarkan, saya akan bacakan ayat Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah menuntun langkah kami sampai tempat ini dengan selamat. Kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini, kami bisa diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit berkat kami yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi berguna dan bermanfaat bagi gereja kami. Dan Tuhan akan memberkati petugas yang mengelola keuangan di gereja ini supaya Tuhan beri kebijakan dan bisa mengelola uang ini dengan baik. Dan uang ini bisa dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan gereja. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati, walaupun masih pandemi, kami percaya Tuhan, sampai saat ini kasih-Mu begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau tetap memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah di tempat ini secara tatap muka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk vaksin yang akan disebarkan di seluruh masyarakat. Biarlah Tuhan Kau memberkati, menjamah setiap vaksin itu supaya berguna bagi tubuh kami dan bisa memberikan kesehatan bagi tubuh kami.
Berkati setiap tim kesehatan supaya bijaksana juga dalam membagikan vaksin ini ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang mungkin hari ini mereka terkena COVID-19. Tuhan, Engkau terus menjamah mereka, Engkau terus memulihkan, memberikan kesembuhan kepada mereka, supaya mereka bisa kembali beraktivitas di dalam memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau melindungi kami semua, Tuhan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan doa kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Juaria dan semua tugas persembahan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama. Engkaulah kekuatanku menjadi lagu yang mengantar kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Perlindunganku
Bapa yang di surga, kami datang kepadamu mengucapkan puji-puja serta syukur oleh karena berkat-Mu sehingga hari ini kami beribadah bersama-sama dan di tengah-tengah peribadatan kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan bicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja di antara kami, baik kami yang ada dalam ruangan gedung gereja ini, maupun teman-teman kami yang ada di tempat lain yang mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah kami semua diberkati Tuhan sehingga kebenaran itu tertanam di hati kami yang paling dalam dan dapat tumbuh berkembang bagi kemuliaan-Mu, sehingga iman kami dikuatkan dan pengabdian kami semakin berkualitas. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi ini dari awal, tengah, sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius. Kita kembali seperti atau melanjutkan khotbah seri saya di tahun lalu. Kalau saudara ikut di sini secara terus-menerus, saya khotbah dari kitab Matius mulai pasal 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya dan terakhir di 23. Itu sebabnya hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di pasal 24 yang saya beri judul Babak Baru. Nah, ini seperti ada kaitannya dengan minggu lalu ciptaan baru, tapi ini bicara tentang babak baru, babak atau masa atau zaman baru. Yang kita angkat dari Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Matius 24 ayat 1 sampai dengan 3, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kesudahanmu dan tanda kesudahan dunia?" Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan pasal 24, pasal 25, Injil Matius di sini berbicara secara eskatologis atau berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Tuhan Yesus sedang membicarakan apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan terjadi sesudah ini, itu bicara secara eskatologis kalau kita belajar teologi. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama di situ, setelah mereka keluar dari bait Allah, ya, mereka mengagumi bait Allah dan memang bait Allah itu hebat, indah dan mempesona setiap yang memandang. Jadi bayangkanlah di situ adalah ketika Tuhan Yesus dan rombongan murid-muridnya dari bait Allah kemudian keluar dari bait Allah, kemudian sesudah keluar dari bait Allah di situ Tuhan Yesus berbicara tentang bait Allah itu. Nah, nampaknya bait Allah begitu luar biasa di pemandangan mereka. Di Injil Lukas dijelaskan bahwa bait Allah itu batu-batunya didandani, dihiasi sedemikian rupa dengan batu-batu
berharga, batu-batu mulia. Jadi Bait Allah begitu mempesona, begitu indah, begitu hebat, begitu luar biasa. Merupakan kebanggaan umat Israel kala itu. Tapi memang kalau kita pikir, Bait Allah yang hebat itu, Bait Allah yang luar biasa itu, Bait Allah yang mengagumkan itu menjadi sia-sia dan tidak ada artinya bila umat tidak datang menyembah Tuhan, umat tidak bertemu dengan Tuhan di situ, umat tidak bergairah dan bersukacita di situ. Keindahan, kehebatan, keluar biasaannya menjadi tidak berarti. Bisa saja kita berpikir kalau gereja hebat, begitu luar biasa. Tapi kalau kosong melompong dan tidak ada seorang pun yang datang beribadah, tidak ada yang bertemu dengan Tuhan, lah apa artinya gereja besar tapi kosong? Tempat ibadah besar tapi kosong. Tempat ibadah luar biasa tapi tidak ada orang yang datang ke situ. Percuma. Nah, kalau kita lihat di sini, Bait Allah begitu luar biasa. Bait Allah begitu mempesona. Dan yang menarik kalau saudara perhatikan di dalam ayat 2, Tuhan Yesus berkata begini. Ya, Bait Allah memang luar biasa, tapi Tuhan Yesus berkata bahwa Bait Allah yang hebat itu, Bait Allah yang luar biasa itu, Bait Allah yang mempesona setiap orang kala itu, dikatakan akan hancur, runtuh, luluh lantak, tak berbekas, bahkan tidak ada satu batu pun yang terletak di atasnya, artinya akan rata dengan tanah, luluh lantak, tidak berbekas sama sekali. Nah, saya membayangkan ketika para murid kemudian lihat Bait Allah, wah hebatnya, hebat luar biasa. Oh, ini para murid kan banyak orang desa kan, jadi ke Yerusalem kota besar, kemudian ada Bait Allah yang begitu luar biasa, dia wah hebat sekali ya, luar biasa itu, seperti itu. Kemudian ketika sampai di luar Yerusalem di Bukit Zaitun, kemudian mereka datang, Tuhan, Bait Allah yang hebat itu kok engkau bilang hancur, kok engkau bilang akan rata dengan tanah, itu kapan? Nah, itu muncul pertanyaannya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 3 kan mereka bertanya, ada dua pertanyaan di situ. Kapan itu terjadi? Bila mana itu terjadi? Bila mana Bait Allah yang hebat, yang megah, yang luar biasa itu hancur? Itu kapan terjadi Tuhan? Nah, di dalam Injil Matius tidak ada catatan, tidak ada penjelasan, tidak ada jawaban. Tapi di dalam Injil Lukas, kalau saudara nanti sempat di pasal 21 ayat 20 dijelaskan di situ. Ya. Dijelaskan oleh Lukas, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ini Bait Allah masih kokoh, seger, meger kalau orang Jawa bilang. Kokoh, kuat. Temboknya, batunya begitu luar biasa. Tapi Tuhan melihat ke depan. Bait Allah ini akan hancur, akan rata dengan tanah, akan luluh lantak dan tidak ada bekasnya. Kemudian murid-murid tanya, kapan toh Tuhan itu terjadi? Kapan itu Tuhan akan betul-betul menjadi kenyataan? Kemudian Dr. Lukas berkata, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung tentara-tentara, itu sudah dekat. Tidak dijelaskan secara rinci di dalam Injil-Injil. Tetapi kalau saudara lihat sejarah, kalau membaca sejarah, khususnya sejarah Timur Tengah atau dikaitkan sejarah penaklukan Romawi, pada tahun 70, ya, tahun 70 AD, nah
Di YouTube itu saya pernah menyebut 70 AD dan orang tanya AD itu apa toh Pak? Nah, AD itu singkatan Anno Domini. Artinya tahun rahmat Tuhan. Makanya ada lagu rahmat Tuhan Yesus Kristus gitu kan. Itu tahun rahmat Tuhan. Jadi kalau 70 AD artinya 70 Masehi, 70 sesudah Masehi. Ini bukan 1970 bukan, tapi ini tahun 70 Masehi, tahun 70 AD. Sejarah mencatat bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu terjadi. Bahwa tahun 70 AD, tentara-tentara Romawi mengepung Yerusalem. Tentara-tentara Romawi datang ke tanah Israel mengepung Yerusalem di bawah pimpinan Jenderal Titus. Kemudian membakar kota Yerusalem, kemudian menghancurkan bait Allah rata dengan tanah. Tapi diceritakan di sana sebelum dihancurkan, tentara-tentara itu masuk ke bait Allah, kemudian mereka menginjak-injak bait Allah, menghina bait Allah. Kemudian betul-betul dipraktekkan penyembahan-penyembahan. Tetapi penyembahan-penyembahan yang seperti menghina Allah. Misalnya tempat korban di mana para imam mengorbankan domba atau lembu sapi. Mereka bergaya kayak imam kemudian datang ke sana kemudian menyembelih babi. Kemudian dijadikan korban bakaran. Mungkin kalau sekarang itu babi panggang. Ya, tapi zaman itu penghinaan. Karena babi bagi orang Yahudi itu najis, haram. Tapi orang-orang Romawi menghina mereka, dipersembahkan korban bakaran kepada Allah. Nah, kalau itu di Kalasan pasti langsung kita keluar dan ambilin babi panggang itu, bukan? Tapi itu penghinaan bagi mereka. Dan saudara bayangkan, mereka mengejek orang-orang Yahudi, ini rumah Tuhan toh, ini rumah Allah toh, ini lihat Allah suka yang haram. Di mana Allahmu? Di mana Tuhanmu? Ini bait Allah, ini rumah Allah tak bongkar, tak habiskan, ini kota Allah tak hancurkan. Di mana Allahmu? Kenapa Allahmu diam? Kenapa Allahmu tidak membela kamu? Aduh, kasihan Allahmu itu terlalu lemah. Allahmu tak berdaya. Bahkan mungkin Allahmu itu tidak ada. Kamu hanya isapan jempol saja kalau bilang Allah itu ada. Kira-kira kalau saya membayangkan hinaan dan cercaan tentara-tentara Romawi terhadap orang Israel adalah seperti itu. Karena nyatanya Yerusalem dibakar, bait Allah dihancurkan. Saya membayangkan, ya Allah, mengapa engkau diam? Ya Allah, ini umatmu, umat suci, umat Allah, kocar kacir tersebar ke sana kemari. Mereka ditangkap dan dijadikan budak dan mereka yang lolos dari penangkapan itu lari ke gunung dan kocar kacir kemana-mana. Dan di situ nanti muncul Yahudi diaspora. Karena mereka tersebar di mana-mana. Umatmu kocar kacir Tuhan, kenapa kau diam? Dan bukan itu tanahmu, tanah suci, tanah Allah. Umatnya umat suci, tanahnya tanah suci. Umatnya umat Allah, tanahnya tanah Allah. Dibakar. Sehingga menjadi tanah yang sunyi, sepi, tak bertuan. Sekalipun kemudian hari, orang satu demi satu datang dan menduduki tanah itu sehingga akhirnya tanah itu menjadi pertikaian hampir sepanjang masa tanah Palestina. Kotamu, kota suci, kota Allah dihancurkan. Yerusalem, umatnya hancur, tanahnya sunyi sepi, kotanya hancur. Kenapa engkau diam? Dan bukan hanya itu, baitmu, bait suci, bait Allah,
rumahmu, rumah suci, rumah Allah, hancur tak berbekas. Kenapa engkau diam? Kenapa Tuhan tidak bertindak? Kenapa Tuhan tidak membela? Kenapa Tuhan tidak campur tangan sehingga menghalau perusuh-perusuh itu? Kenapa umatnya kocar-kacir, tanahnya sunyi sepi, kotanya terbakar habis dan baitnya hancur berantakan tak berbekas? Ibu, bapak, dan jemaat semua yang dikasihi Tuhan, inilah yang saya katakan babak baru. Kenapa? Allah mengambil keputusan untuk tidak tinggal lagi di bait Allah. Tidak hadir di kota Allah, di tanah Allah. Tetapi Allah tinggal di hati orang yang percaya. Allah tinggal di hati orang yang menerima Dia. Entah itu orang Israel, entah itu non-Israel, entah itu Yahudi, non-Yahudi. Asal dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, asal dia menerima dan percaya Allah di dalam nama Yesus, Allah mengambil keputusan untuk tidak tinggal lagi di bait Allah. Tidak bercokol lagi di tanah Yerusalem, di kota Yerusalem di sana, tapi di hati orang percaya, bangsa manapun, dimanapun tempatnya, kalau dia percaya, Allah ada di situ. Itu yang saya sebut sebagai babak baru dimulai. Allah tidak tinggal lagi di bangunan Allah, bahkan bangunan gereja juga tidak. Allah tinggal di hati orang percaya. Allah tinggal di hati orang yang menerima. Dan itulah sebabnya Allah tidak lagi menganggap Israel di situ umat. Tapi umat lebih luas lagi adalah setiap orang yang percaya, entah Israel atau bukan. Yang penting dia menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Itulah babak baru. Itulah yang disebut sebagai gereja. Orang yang percaya, bukan bangunan. Hati yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu babak baru. Inilah babak baru. Allah bukan tinggal di bait Allah, tapi tinggal di hati orang percaya. Allah tidak memakai Israel lagi, tetapi memakai gereja. Orang-orang yang percaya, itu yang saya sebut sebagai babak baru. Dalam bahasa sekarang, gereja bukan bangunan, tetapi hati orang percaya. Dan ini babak baru dan menarik sekali. Ketika itu saya membayangkan, ketika Tuhan Yesus berkata, Allah tidak tinggal lagi di bait Allah, karena bait Allah dibiarkan hancur, tapi tinggal di hati orang percaya. Kenapa? Kenapa? Karena Israel sebagai umat pilihan Allah. Saya selalu membayangkan kalau ini sepak bola, itu Israel sudah berkali-kali melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang ringan tidak diapa-apakan. Terus pelanggaran agak berat di kartu kuning. Oke, kamu melanggar, jangan melanggar lagi ya. Ya. Kemudian melanggar lagi, ringan, belum dikasih kartu. Kemudian melanggar lagi, langsung dikasih kartu merah. Udah, kamu ditarik keluar dari permainan. Kemudian sudah itu dia tidak bisa main lagi. Kemudian Tuhan memakai pemain baru. Sekalipun cadangan, oke, dia dimainkan. Itu adalah orang-orang percaya, gereja. Itu babak baru di mana Allah menarik Israel dari kancah dunia. Istilah sepak bola, kartu merah. Dan Allah memakai orang percaya, gereja, untuk menjalankan program kerja Allah dalam menyelamatkan dan memberkati dunia. Oleh karena itu, ini babak baru. Allah tidak tinggal di Yerusalem, Allah tidak tinggal di bait Allah. Allah tinggal di hati orang percaya dimanapun berada.
Allah memakai saudara dan saya sebagai orang percaya untuk melaksanakan programnya di dalam menyelamatkan dan memberkati dunia. Dia tidak memakai Israel sekarang ini, tapi memakai Anda, memakai saya, memakai gereja. Itu artinya saudara dan saya adalah orang penting. Saudara dan saya adalah orang berharga. Saudara dan saya adalah orang-orang yang boleh dikatakan bejo-bejone wong. Karena sekalipun kita sepertinya mungkin secara manusiawi tidak pernah diperhitungkan. Secara dunia mungkin orang menganggap, melihat kita dengan sebelah mata. Tapi Allah memilih saudara, Allah mempercayai saudara, Allah mempercayai kita. Dia tinggal di hatimu, dia tinggal di hati saya, dia tinggal di hati kita. Supaya apa? Supaya saudara bisa dipakai Tuhan untuk memberkati dunia ini. Harusnya saudara bangga. Harusnya saudara berbesar hati. Harusnya saudara dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Sehingga dipenuhi dengan pujian, terima kasih Tuhan karena Engkau mempercayai saya. Terima kasih Tuhan karena Engkau tinggal di dalam hati saya. Terima kasih Tuhan karena Engkau mau memakai saya untuk menjalankan programmu, menyelamatkan dan memberkati dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus beriman dan berkembang pengabdian dan pelayananmu kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak memakai siapa-siapa lagi. Dia memakai gerejanya. Dia memakai orang yang percaya. Dia memakai saudara dan saya. Harusnya hidup kita dipenuhi dengan mental seperti itu. Makasih Tuhan karena Engkau mempercayai saya. Makasih. Jangan mental yang seperti orang tidak terpakai. Orang biasa saja. Orang yang mungkin rasa tak berharga. Saudara berharga. Saudara bernilai. Tuhan Yesus diam di dalam dirimu. Dia mau saudara dipakai menjadi saluran berkat-Nya. Ini babak baru. Kalau Allah dulu memakai Israel. Kalau Allah dulu tinggal di Bait Allah. Kalau Allah dulu memberkati Yerusalem. Allah memakai tanah Palestina, tanah perjanjian. Bait Allah itu runtuh, tidak satupun batu ada di atas batu yang lain. Rata dengan tanah. Kenapa? Allah tidak tinggal lagi di Bait Allah. Dia tinggal di hati orang percaya. Kenapa? Allah tidak memakai Israel. Israel ditarik. Dia memakai gereja, saudara dan saya. Pertanyaan yang kedua di situ. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan tentang kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia. Di situ dijawab, terima kasih. Di situ dijawab Tuhan, kalau mengapa Bait Allah dibiarkan runtuh? Apakah Allah diam? Tidak. Itu ada disiplin Allah terhadap Israel. Berkali-kali nolak, berkali-kali nolak. Oke, saya tidak mau pakai kamu. Oke, Bait ini dihancurkan. Kenapa? Ada babak baru, Tuhan memakai gerejanya. Tuhan memakai orang percaya. Tuhan memakai kita sekalian. Tuhan tinggal di hati orang percaya. Oke. Kemudian murid-murid kan tanya. Pertanyaan yang kedua. Apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kesudahan alam? Apa tanda kesudahan zaman? Apa tanda kesudahan dunia? Nah, secara khusus, kalau secara umum saudara bisa memperhatikan pasal 24 semuanya ini, itu membahas tentang itu. Tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan, kemudian kedatangan Tuhan.
Kemudian pasal 25 itu ilustrasi tentang peristiwa kedatangan Tuhan dan kesudahan alam itu. Tapi kalau secara khusus saudara bisa lihat ayat 5 sampai 11, kira-kira kalau saya ringkaskan, apa tanda kedatangan Tuhan? Dikatakan akan ada nabi palsu. Sesudah Tuhan Yesus berkata, nanti saya akan datang dan tanda-tanda kedatanganku akan ada nabi palsu. Jadi kita tidak heran kalau ada banyak nabi palsu, karena Tuhan Yesus sudah ngomong dulu akan ada nabi palsu. Kemudian dikatakan akan ada kesusahan besar yang seringkali disebut sebagai tribulasi. Nah, kesusahan besar itu terjadi karena apa? Peperangan. Ada peperangan terus, perang terus. Bukan hanya itu, ada kelaparan. Bukan hanya kelaparan, ada gempa bumi yang terus menerus, ada penyiksaan, bahkan ada sakit, penyakit. Pokoknya ini kesusahan yang besar. Nah, itu tanda. Tahu ya? Jadi kenapa? Kapan bait Allah itu hancur? Sudah tahun 70. Kenapa? Karena Allah tidak pakai bait Allah lagi, tapi pakai saudara dan saya. Dan itu kapan tanda engkau datang? Dan apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan alam? Pendeknya, ada nabi palsu, ada kesusahan besar. Itu yang ditulis di dalam pasal 24. Tapi bagi saya ini menarik. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan di dalam pasal 24, 25 pembahasan Tuhan Yesus tentang tanda kedatangan Tuhan, tidak pernah disebut, tidak pernah disinggung gereja. Padahal pasal 16, Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gereja. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu berarti gereja di hati Tuhan. Gereja di pikiran Tuhan. Tapi ketika berbicara tentang kesudahan alam, tentang kedatangan Tuhan, tidak ada sedikit pun tentang gereja disentuh oleh Tuhan. Nah, apa maksudnya? Kalau kita belajar seluruh pernyataan di dalam Alkitab, saya tahu itu berarti pada kesusahan besar sudah tidak ada gereja lagi. Sudah tidak ada orang yang percaya lagi. Dalam pengertian adalah percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena gereja sudah diangkat. Ya, jadi gereja sudah diangkat Tuhan yang seringkali di dalam bahasa teologi disebut sebagai rapture. Pengangkatan gereja. Oke. Saya ulang dari depan. Bait Allah hancur. Kenapa? Karena Tuhan tidak tinggal lagi di bait Allah, tapi tinggal di hati orang percaya. Ini babak baru, ini gereja. Orang percaya, Tuhan memakai gereja. Tuhan percaya kepada gereja untuk memberkati. Kenapa tanda kedatanganmu? Ada kesusahan besar. Ada nabi palsu, ada peperangan, ada kelaparan, ada sakit penyakit, ada penyiksaan. Tapi ini tidak ada gereja. Artinya apa? Gereja di sini sudah diangkat. Gereja di sini bagaikan mempelai perempuan yang sudah dijemput mempelai laki-laki, kemudian mengadakan pesta perkawinan anak domba di sana. Sehingga gereja, kalau waktu itu kita masih hidup, kita diubah dan diangkat. Tapi kalau toh kita sudah mati, kita dibangun, bangun-bangun. Mempelai laki-laki sudah datang. Kita juga dibangkitkan, diubah memiliki tubuh baru, naik. Sementara dunia muncul nabi-nabi palsu, muncul kesusahan besar, muncul peperangan, muncul kelaparan, muncul sakit penyakit yang tiada hentinya. Great tribulation, kesusahan besar. Itu bagian dari babak baru. Jadi babak baru dimulai gereja
Di mana gereja yang berperan orang percaya dan Roh Kudus. Maka babak yang kedua adalah tribulasi, kesusahan besar. Yang berperan adalah Israel melawan setan dan antek-anteknya. Artinya apa? Kesusahan besar itu gereja sudah diangkat. Gereja sudah diangkat Tuhan. Ini adalah babak kesusahan besar yang disebut sebagai tribulasi. Saat inilah yang sering saya gambarkan kalau sepak bola grand final. Pemain cadangan yang tadinya main di final, entah semifinal apa, tapi grand final di sini. Pemain utama main lagi, siapa? Israel. Itu sebabnya ini adalah gereja sudah ditarik Tuhan. Sebagai pemain cadangan sudah ditarik Tuhan. Sekarang yang main adalah Israel sebagai pemain utama. Pemain andalan. Untuk apa? Untuk berhadapan melawan musuh bebuyutan. Yaitu setan, antikris, dan nabi palsu. Ini yang saya sering sebut sebagai trinitas palsu. Ini lawannya umat Tuhan dalam arti Israel. Allah tidak kelihatan. Setan juga tidak kelihatan. Kalau saudara ngomongin orang dasar setan, itu orang bukan setan. Setan tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan. Allah menyatakan diri di dalam nama Yesus Kristus sehingga orang bisa kenal Allah di dalam Yesus. Setan memanifestasikan antikristus orang, tapi antikristus mirip. Kemudian Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ada Roh Kudus yang membuat orang bisa yakin tentang Allah dan Kristus. Di sini juga supaya orang yakin tentang antikristus ada nabi palsu. Jadi trinitas yang benar Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Trinitas palsu setan Lucifer, antikris 66 ini orang, nabi palsu yang mengokohkan antikris. Itu yang dilawan dan itulah pertandingan atau grand final orang Israel melawan mereka. Dan kalau saudara perhatikan, kesusahan terjadi begitu luar biasa. Kesusahan yang tiada henti-hentinya, orang lebih baik mati daripada hidup waktu itu. Orang kalau percaya Tuhan Allah akan dianiaya. Banyak penderitaan, banyak kesulitan, banyak penyakit, banyak. Pokoknya sesuatu yang menakutkan yang dulu tidak pernah dan tidak akan pernah ada lagi. Ini kesusahan besar. Puji Tuhannya apa? Gereja tidak di situ. Gereja sudah diangkat. Itu sebabnya saya selalu berkata berbahagialah saudara. Berbahagialah kita yang percaya juru selamat karena kita tidak ditentukan untuk dimurkai. Kita tidak ditentukan untuk dikutuk tapi kita diselamatkan. Jadi kita tidak ada di situ. Lalu apa yang dikhotbahkan? Ya saudara bersyukur karena kita tidak di situ. Kita berterima kasih Tuhan karena saya dipercaya Tuhan untuk menjadi berkat. Dan saya tidak ditentukan untuk masuk kesusahan besar. Oh terima kasih Tuhan, harusnya begitu. Nah secara negatif kalau saudara percaya Tuhan jangan nanti. Kalau saudara mau pelayanan tuh kepada Tuhan jangan nanti. Kalau saudara mau mengabdi Tuhan jangan nanti. Karena keyakinan saudara kepada Tuhan, pelayanan saudara kepada Tuhan di masa tribulasi sangat-sangat menderita. Itu sebabnya kalau percaya sekarang. Kalau melayani yuk kita melayani sekarang. Kalau mengabdi kepada Tuhan yuk kita mengabdi kepada Tuhan sekarang. Jangan nanti, susah.
Saya kadang-kadang heran kalau ada orang Kristen dikasih pelayanan malah tidak suka. Dipercaya Tuhan malah malas. Diberi kepercayaan Tuhan malah tidak melangkah. Oh, saudara salah. Saudara adalah orang yang dipercayai Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberkati dunia. Dan saudara tidak akan masuk di dalam kesusahan besar. Oleh karena itu bersyukurlah kalau disuruh pelayanan sekarang, sukacita. Daripada nanti. Kalau percaya Tuhan sekarang, sukacita. Kalau percaya nanti, bahaya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita tidak masuk di dalam tribulasi. Lalu apa tanda kesudahan zaman? Kalau kita perhatikan di sini, ya, tanda kesudahan zaman, kalau saya simpulkan adalah ketika gereja sudah diangkat, kemudian tanah Kanaan sudah menjadi milik umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah sudah ada, Israel. Kota Allah sudah ada, Yerusalem. Dan bait Allah sudah ada. Dan setelah itu terjadi kesusahan besar. Kenapa? Karena pertempuran antara setan dan Israel. Jadi Israel akan diserang dari 4 penjuru dunia. Israel akan diserang oleh banyak bangsa. Bangsa-bangsa seperti menyatu di bawah kendali antikris untuk menyerang Israel. Tentunya arsiteknya adalah setan. Sehingga Israel mengalami peperangan yang begitu luar biasa karena dimusuhi bangsa-bangsa ini yang di Alkitab disebut sebagai perang Harmagedon. Lembah Megiddo. Semua tentara bersatu di situ dan menyerang Israel. Dan di sini Israel dalam kondisi tak berdaya, dalam kondisi kritis, dalam kondisi tidak kuat, dalam kondisi yang hampir dikalahkan. Itu situasinya saat Israel terjepit, saat Israel tak berdaya, saat Israel sudah tidak kuat lagi. Saat Israel sudah terseok-seok dan sepertinya sudah tidak ada lagi kekuatan. Dia ingat janji Allah kepada Bapak Abraham, keturunanmu akan memberkati dunia. Mereka ingat janji kepada Daud, keturunanmu akan menjadi raja dan kerajaannya kekal. Dia ingat janji kepada Bapak Adam, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Mereka berkata, Tuhan kenapa kami kalah? Tuhan kenapa semua menyerang kami dan habis? Bukankah Engkau berjanji keturunan perempuan akan turun? Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular setan ini dan keturunan perempuan itu akan menjadi raja dan memberkati kami. Kenapa kami hancur? Dan disitulah yang saya sebut sebagai restorasi Israel. Dia bertobat, mereka bertobat dan percaya kepada Allah. Mereka mengandalkan Allah. Allah datanglah, tolonglah kami. Dan saudara tahu siapa yang datang? Yesus Kristus dengan saleh-salehnya yang di akhir masa gereja mengangkat orang percaya. Kemudian pesta anak domba Allah. Sementara di bawah kesusahan, kemudian ketika Israel teriak, tolonglah ya Allah. Mesias datang, Yesus bersama salehnya. Israel bertobat, Israel dibaharui, Israel mengalami pemulihan secara besar-besaran. Kenapa? Yesus mengalahkan setan. Yesus mengalahkan antikristus. Yesus mengalahkan nabi palsu. Yesus mengalahkan orang-orang yang menjadi musuh kebenaran, musuh Israel kala itu.
Dan mulailah kerajaan damai sejahtera. Mulailah di sana kerajaan yang luar biasa indahnya. Sama seperti dunia di awal di Taman Eden. Tidak ada dosa, harmoni luar biasa. Ini Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, umat baru. Yaitu orang percaya gereja dan umat Allah perjanjian lama Israel dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Masuk di dalam damai sejahtera. Suasana yang indah, yang baru. 1000 tahun masuk di dalam kekekalan. Itu restorasi Yahudi. Apa maksud saya babak baru? Babak baru dimulai ketika bait Allah hancur. Karena Allah tidak tinggal di bait Allah, tapi tinggal di orang percaya. Gereja, saudara dan saya. Itu yang dipercayai Tuhan. Itu yang diberkati Tuhan. Itu yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan di bumi ini. Tapi itu akan masuk di babak kedua. Karena nanti Tuhan akan mengangkat kita sebagai pemain cadangan. Kemudian pemain asli, pemain utama Israel datang melawan setan dan anteknya. Tapi di sini dalam situasi yang sulit, hancur dan hampir dikalahkan. Di akhir dari tribulasi, Israel berteriak kepada Tuhan. Kemudian Tuhan datang, Tuhan Yesus bersama salehnya. Israel terjadi restorasi sehingga terjadi pemulihan secara global menyeluruh. Dan di sini siapa yang berperan? Umat Tuhan, Israel, orang-orang yang takut Tuhan dan gerejanya, dan Yesus. Dan masuk bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Kekal, abadi di sana. Apa implikasi bagi kita? Kemenangan ada di pihak Tuhan dan saleh-salehnya. Kalau hidup ini susah, kalau hidup ini pergulatan yang luar biasa, mungkin air mata kita sudah kering karena terlalu banyak keluar. Tapi itu tidak alasan untuk kita undur dari Tuhan. Itu tidak bisa menjadi alasan untuk kita malas pelayanan. Itu tidak menjadi alasan untuk kita tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena itu bukan tribulasi. Kita adalah orang yang dipercaya Tuhan. Kita tidak masuk tribulasi. Kita akan berakhir dengan kemenangan. Dan kemenangan yang susah dibayangkan sampai Paulus berkata, kamu lebih dari pemenang, menang. Oleh karena itu, sekalipun ini sulit, corona ini, sekalipun ini sulit ekonomi, sekalipun ini sulit mungkin ibadah juga sulit. Tapi jangan pernah hilang semangat gairah untuk beriman kepadanya. Semangat gairah untuk melayani Tuhan. Semangat gairah untuk mengiring Tuhan. Saudara dipercaya Tuhan. Saudara tidak akan dikutuk Tuhan. Saudara akan masuk di dalam kemenangan. Apa babak baru itu? Babak pertama adalah gereja. Kesusahan besar. Dan umat Tuhan menang selamanya. Mari kita berdoa. Saya mengajak saudara terus mensyukuri hidup ini. Jangan mengeluh terus, apalagi marah dengan Tuhan. Kalau ada ketidakpuasan, kalau ada sesuatu yang saudara merasa Tuhan tidak mendengar Anda dan Tuhan tidak setia kepada Anda, itu perasaanmu.
Karena Tuhan setia kepadamu. Tuhan cinta kamu. Jangan sampai kita di kartu merah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mempercayai saudara sebagai miliknya. Tuhan mempercayai gereja dan Tuhan memakai gerejanya untuk memberkati umat Tuhan. Gunakanlah waktu ini sebaik-baiknya karena waktu ini pun akan berhenti. Dia akan memakai pemain inti Israel menghadapi setan, antikris, dan nabi palsu. Di sanalah kesusahan besar terjadi. Tapi bersyukurlah, bukan hanya kita tidak memasuki tribulasi, tapi kita akan perang bersama Tuhan dan Tuhan akan menang dan kita ikut menang. Setan dikalahkan, antikris dikalahkan, nabi palsu dikalahkan, kita masuk di dalam damai sejahtera dunia baru, langit baru, sukacita selamanya di sana. Mari kita bangkit berdiri, ikrarkan imanmu kepada Tuhan. Ikrarkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Dan biarlah engkau setia bukan hanya memelihara iman saudara. Tapi engkau terus bertumbuh. Engkau terus berbuah. Engkau terus menjadi berkat. Dan engkau terus mempermuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami babak baru. Di mana Tuhan tidak tinggal di bangunan, tapi tinggal di dalam hidup orang percaya. Kami percaya kepadamu. Di mana Tuhan terus memakai dan memberkati orang yang percaya kepadamu. Kami percaya kepadamu. Di mana Tuhan nanti menyebut kami kali yang kedua untuk menikmati pesta anak domba Allah. Sementara itu Tuhan memakai orang Israel, umat-Mu, di dalam kesusahan besar menghadapi trinitas palsu. Makasih karena Engkau akan mengakhiri tribulasi itu dengan hadir dan mengalahkan musuh-musuh umat Tuhan. Masuk di dalam dunia yang baru. Terima kasih. Kami berdoa kiranya firman ini jelas. Sehingga umat-Mu di tempat ini maupun di sana yang ikut ibadah online ini menangkap kebenaran itu. Masuk di dalam hatinya, menguatkan, menghiburkan, tapi juga mendorong untuk terus setia, beriman, melayani, dan menjadi berkat. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pikirkan kebenaran ini, maka kamu akan diberkati damai sejahtera sukacita, bahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa Allah yang maha tinggi, mujizat-mujizat yang dari Allah. Serta penghiburan dari Roh Kudus yang menguatkan, yang menolong, yang memimpin, mengarahkan kita di jalan yang benar. Kiranya memberkati engkau, keluargamu, pekerjaanmu, studimu, bahkan doamu, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus